Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Boleh lambaikan tangannya bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita percaya dengan tempat kita ini, dengan penuhnya yang di luar hati kita bagi Tuhan. Dan pujian penyembah pada pagi hari ini hanya kita berikan kepada Tuhan pada yang luar biasa. Raja di atas segala raja, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh berikan tepuk tangan lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita baik, Dia Allah yang luar biasa.
Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati kami yang penuh terima, penuh pujian-pujian kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sampai di tempat ini, di rumah-Mu di tempat ini. Kemah Tuhan berkenan di tempat ini, menjamah kami, melawat setiap hati pikiran kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Segala perkara kami yang terbaik kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Baik itu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya setiap umat-Mu yang datang ke tempat ini, melangkah di tempat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melihat setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan berkati setiap kami. Umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan Tuhan, Engkau Tuhan yang pulihkan, Engkau Tuhan yang jamah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jangan
Kami memerlukan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan memenuhi setiap Engkau Allah yang kami butuhkan. Kami mau mengangkat sembah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Di hatiku, di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Di hati
kasih Bapa. Oh ya Allah, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
Tuhan Allah yang besar bagi kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau Tuhan yang pulihkan setiap keadaan kami di tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang pulihkan kami. Berikan kami kekuatan baru bersama padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya kami akan bersukacita bagimu. Kami akan lebih lagi bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sepakat memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dengan lebih keras lagi Bapak Ibu. Kita masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Masih bersukacita bagi Tuhan, amin. Katakan lebih lagi, amin. Yes, boleh berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kita akan siap menerima mujizat dari Tuhan.
persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama sebelum kita masuki firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersuka cita kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu lagi lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kami, setiap tangan-tangan kami yang memberikan, Engkau Tuhan yang berkati berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan pernah
Kami sangat puas dengan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sepanjang hari-hari yang kami lewati, Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu baik, telah menolong dan memimpin kami. Kalau kami ada sebagaimana saat ini, kalau kami bisa bernyanyi, kalau kami bisa melompat bagi Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami tak henti-hentinya bersyukur, memuji dan menyembah kebaikan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah memuji menyembah Engkau, dan sebentar tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami minta hadirat-Mu terus melawat setiap kami ya Bapa, sehingga firman-Mu semakin menguatkan kami, sehingga firman-Mu semakin membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka hati kami dan kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita bagi yang bersukacita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang seyogianya hari ini dilayani oleh Bapak Gembala karena disertai dengan perjamuan kudus, namun kesehatan beliau masih butuh istirahat, sehingga kami dipercayakan untuk memimpin ibadah pada kesempatan ini. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita sebagaimana tema kita di GBI Rumah Persembahan di tempat ini. Yosua pasal 14 ayat sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca secara bergantian firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-6 dan Bapak Ibu secara bersama-sama membaca ayat yang ke-7. Demikian selanjutnya. Sekali lagi Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca ayat yang ke-6. Bapak Ibu secara bersama-sama membaca ayat yang ke-7. Demikian selanjutnya. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan mulai Bapak Ibu. Yosua 14 ayat 6 sampai ke 15. Demikian firman Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Sama-sama. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak
dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Kaleb adalah salah seorang dari 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, kalau kita membaca sejarahnya dalam Bilangan pasal yang ke-15, bagaimana Musa mengutus satu orang setiap suku, dan dari 12 suku dia utuslah satu persuku untuk mengintai tanah Kanaan. Menariknya Bapak Ibu Saudara, selama 40 hari mereka melakukan pengintaian. Maka yang terjadi adalah mereka kembali kepada Musa dan membawa berita sesuai dengan apa yang mereka lihat masing-masing. Semua sepakat dari 12 orang melihat bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang sangat luar biasa, dan di sana ada orang-orang yang bertubuh besar bagaikan raksasa. Sampai kalimat itu mereka sepakat. Tapi 10 orang yang lain, mereka berkata, tidak mungkin kita maju untuk merebut tanah Kanaan. Tidak mungkin kita bisa untuk merebut tanah Kanaan. Kita lihat kita adalah orang-orang kecil, tubuh kita kecil. Sementara mereka, jumlah mereka besar, jumlah mereka banyak, dan tubuh mereka besar-besar semua. Lalu Kaleb dan Yosua berkata, tidak. Kita harus maju berperang. Dan Tuhan pasti menyerahkannya bagi kita. Bapak Ibu, 10-2. Kalau hukum dunia, kalau diadakan voting Bapak Saudara, bagaimanapun ceritanya, maka yang kalah pasti yang 2 orang. Yang dia selesaikan pasti yang 10 orang Bapak Saudara. Kalau main hukum dunia Bapak Saudara, mau benar mau salah itu belakangan, siapa terbanyak suara dulu. Ini yang dia selesaikan. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, bagi Allah berbeda caranya menilai. Dia berbeda menilai Bapak Ibu Saudara. Walaupun hanya 2 orang yang menyampaikan berita yang menurut orang lain itu tidak baik bagi mereka, tapi ketika itu adalah sebuah kebenaran yang membawa mereka kepada kemenangan, ternyata Tuhan berpihak bagi mereka. Hanya 2 orang Bapak Saudara dibanding dengan 10. Nah, Bapak Saudara, apa yang terjadi? Ternyata dalam proses perjalanan berikutnya, maka ternyata hanya sejarah Kaleb dan Yosua lah yang dilanjutkan mencatat sejarahnya. Yang 10 orang tadi kemana? Tidak tahu lagi kemana sejarahnya. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat setelah selang waktu 45 tahun, coba bayangkan. Kita tadi melihat bahwa awalnya Kaleb berumur 40 tahun ketika dia melakukan pengintaian dan peperangan terhadap orang-orang Kanaan. Namun setelah 45 tahun berikutnya Bapak Saudara, berarti usianya sudah 85 tahun, dia kembali kepada Yosua dan berkata, Yosua, engkau masih ingat apa yang disampaikan oleh Musa kepadaku, bahwa pegunungan itu adalah bagianku. Bapak Ibu, kita tahu bahwa yang diminta ini adalah Hebron. Dalam Alkitab yang kita baca pada kalimat terakhir tadi, dia tidak meminta daerah yang nyaman. Dia tidak meminta daerah yang tidak ada musuh. Tapi yang dia minta, berikan aku Hebron. Hebron itu adalah daerah yang sangat-sangat banyak musuhnya Bapak Ibu Saudara. Karena di sana terdapat orang-orang besar. Sampai Hebron nama sebelumnya adalah Kiryat Arba.
Arba itu adalah salah satu nama orang yang terbesar, yang paling raksasa di antara orang-orang Enak. Coba bayangkan saudara. Berarti di antara daerah itu tidak ada daerah yang paling ngeri, yang paling menakutkan selain daripada daerah ini. Tetapi Kaleb meminta daerah itu. Dalam usia 85 tahun, dalam usia yang sudah mulai renta, Bapak Saudara, yang tenaga sudah mulai berkurang, tapi dia berkata, walaupun 45 tahun yang lalu, tapi kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Coba bayangkan Bapak Saudara, bagaimana kehebatan daripada Kaleb ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, tema pada hari ini, sebagaimana yang diberikan oleh Bapak Gembala, bersama Tuhan menghadapi masalah sampai tua. Amin. Bersama Tuhan menghadapi masalah sampai tua. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita sangat menjadi belajar bagi seorang tokoh yang namanya Kaleb ini. Karena ternyata sampai pada usia 85 tahun pun dia masih merindukan sebuah masalah yang besar, karena dia tahu di balik masalah yang besar ada juga berkat yang besar. Amin. Tapi karena dia selalu mengikut Tuhan, walaupun daerah itu tadi daerah yang penuh dengan peperangan, maka kita mencatat pada ayat 15 bahwa ketika Hebron menjadi miliknya, daerah itu berhenti berperang. Daerah itu menjadi daerah aman. Nah, coba bayangkan Bapak Saudara. Luar biasa, ya, luar biasa. Mungkin kalau orang lain yang diutus ke sana, Tuhan tunggu dulu. Kenapa aku diutus ke sana? Itu kan daerah yang paling berbahaya. Aku tidak mau. Apapun ceritanya. Tetapi Kaleb dia meminta, Tuhan berikan aku Hebron. Berikan aku. Sekalipun di sana terdapat orang-orang yang besar, orang-orang yang menakutkan, tetapi aku tidak pernah takut. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, hal itu membuat keinginannya menjadi daerah itu menjadi daerah yang aman dan tidak ada lagi peperangan. Apa yang mau kita pelajari dari tokoh seorang Kaleb dari ayat yang sudah kita baca? Mari kita lihat satu persatu dari kalimat yang sudah kita baca. Mulai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Pasal 14 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Nah, ini yang pertama. Yang kita pelajari dari seorang yang namanya Kaleb adalah dia seorang yang sangat jujur. Aku kembali dan memberikan kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Walaupun orang lain memberikan perkataan bohong, walaupun orang lain memberikan informasi bohong, tetapi saya pulang memberikan kabar yang sejujur-jujurnya. Kalau dikatakan yang sejujur-jujurnya, berarti di dalamnya tidak terdapat sedikit pun kebohongan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Berarti di sini kita boleh melihat yang namanya integritas seseorang. Dia tidak terpengaruh dengan omongan yang lain. Dia tetap menjaga integritasnya. Dia menyampaikan sesuatu yang sejujur-jujurnya. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Orang biasanya kalau udah 10 dibanding 2, kita sulit berkata jujur. Kenapa kita sulit berkata jujur? Apalagi kalau kita dalam suatu pekerjaan, dalam instansi tertentu, maka dipastikan kita takut di PHK lah, kita takut dimutasi lah, kita takut dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Kaleb dia tidak pernah takut dengan semuanya itu. Dia menyampaikan informasi yang sejujur-jujurnya. Dan ketika seseorang menyampaikan informasi yang sejujur-jujurnya, maka di sanalah orang itu semakin dipercaya. Amin. Semakin dipercaya. Orang yang jujur itu, saudara, pasti dipercaya. Kemanapun, pasti Tuhan membukakan jalan bagi dia ketika dia jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu bahwa di sekeliling kita banyak ketidakjujuran yang terjadi. Di lingkungan kita, di tempat di mana kita berada, bahkan di tempat kerja sekalipun, sering sekali kita menemukan ketidakjujuran. Dan kita percaya bahwa setiap ketidakjujuran itu membawa kepada malapetaka pada akhirnya. Tidak pernah membawa kepada kebahagiaan.
Kalau tidak percaya Bapak Saudara, coba sekali aja kita berbohong. Ya, apakah kita berbohong kepada gembala, berbohong kepada atasan atau suami, berbohong kepada istri atau istri berbohong kepada suami? Pastinya Bapak Saudara, kita nanti tidak tentram. Ya, ibarat kita menjual kopi coklat contohnya, kita menjual coklat yang tadinya 10 kilo, kita bilang sampai di rumah Rono, atau 5 kilo memiliki kita coklat. Atau 5 kilo gitu dah Bapak. Eluhannya 5 kilo ya, Mak. Menjadi celengan niat Bapak Saudara. Nah, apapun ceritanya, saat itu juga mulai hatinya gelisah. Kenapa? Apalagi kalau dia sebagai seorang anak Tuhan, apalagi dia sebagai seorang pelayan, otomatis dia merasa tertubuh. Ya Tuhan, hasil 5 kilo, hasil 5 kilo, hasil 5 kilo. Jadi dia merasa tertubuh sendiri, dia tidak nyaman Bapak Saudara. Nah, oleh karena itu hari ini kalian mengajarkan kita bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kita harus tetap berkata jujur. Amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Suatu ketika di sebuah tempat Bapak Saudara ada seorang dukun. Yang namanya dukun Bapak Saudara kita tahu lebih banyak bohongnya daripada benarnya Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Dia membuat sebuah spanduk di depan rumahnya dan dia berkata begini. Bapak Ibu yang datang berobat di tempat ini, kalau sembuh bayar hanya 100.000. Tapi kalau tidak sembuh bayar 200.000. Nah, lucu Bapak Saudara. Kalau sembuh bayarnya hanya 100.000. Tapi kalau tidak sembuh dibayar 200.000. Tiba-tiba seorang pemuda yang malas datang ke gereja, tiba-tiba dia datang berjalan-jalan, lalu ketemu dengan rumah sang dukun dan dia melihat, oh, ada tulisan, kalau sembuh bayar hanya 100.000. Kalau tidak sembuh bayar 200.000. Wah, mulai dia mencoba berpikir apa yang dia lakukan untuk mendapatkan uang yang 200.000, Bapak Saudara. Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan uang yang 200.000? Kalau begitu saya harus berbohong. Saya harus cari penyakit yang memang dia tidak bisa obati. Kalau diobati, saya bilang masih sakit. Kalau tidak ada obatnya, saya bilang sakit. Berarti saya pasti menang. Bapak Saudara, suatu ketika dia berpikir, lalu dia mendapatkan sebuah penyakit. Lalu dia datang kepada sang dukun. Dan dia berkata, dukun, saya mau berobat. Lalu dia menyampaikan keluhannya. Sang dukun berkata, apa penyakitmu anak muda? Lalu dia berkata begini, Pak dukun, saya ini sudah 1 minggu mati rasa. Saya tidak bisa merasakan apa-apa. Mau pahit, mau manis, mau asam, saya tidak bisa merasakan. Lalu sang dukun berkata begini, oke, kalau begitu anak muda silakan tunggu di sini. Saya akan buatkan obatmu. Dia masuk ke dalam kamar Bapak Saudara. Lalu dia ambil entah apa yang dilakukan di kamarnya. Intinya dia pulang dan dia membawa sebuah botol. Dan di botol itu tertulis oli 2T. Tahu oli 2T Bapak Saudara ya? Itu oli mesin Bapak Saudara. Nah, ketika dia sampai dia berkata kepada anak muda, aku sudah mendapatkan obat. Ini silakan minum 3 kali sehari. Bapak Saudara, dalam hati sang anak muda sudah deg-degan Bapak Saudara. Ya Tuhan, itu kan oli mobil, itu kan oli mesin. Bagaimana aku bisa meminumnya? Lalu Bapak Saudara, sang dukun memaksa, ayo minum. Kalau Anda sembuh, maka hanya bayar 100.000. Tapi kalau tidak sembuh, ayo bayar 200.000. Bapak Saudara, apa yang terjadi? Dalam hati dia ambil sambil menutup mata. Dia berpikir hal ini mungkin bukan oli isinya. Tapi ketika dia minum Bapak Saudara, dia langsung muntahkan karena rasanya pahit dan dia tidak bisa terlanda. Dia berkata, Pak dukun, ini kan bukan obat. Ini kan oli mesin. Ini bukan obat. Pak dukun sengaja membunuh saya. Lalu dia berkata, oh kalau begitu saya bukan membunuhmu. Berarti kalau Anda bisa merasakan itu oli 2T, itu rasanya pahit, berarti Anda sudah sembuh. Sekarang mana 200.000? Bapak Saudara dengan kesal, dia ambil uang 200.000, dia kasih kepada sang dukun. Ketidakjujurannya tidak membawa sebuah hasil. Lalu dia berpikir, dia harus balas dendam. Hatinya semakin geram Bapak Saudara melihat sang dukun. Lalu dia berpikir kemudian, apa yang harus saya lakukan agar uang saya yang sudah diambil sang dukun 200.000 bisa kembali. Dia berpikir dengan mantap lagi, apa penyakit yang harus dia sampaikan kepada sang dukun. Ternyata Bapak Saudara, dia mendapatkan satu ide. Dia datang dan berkata kepada Pak dukun setelah 3 bulan berikutnya, Pak dukun, saya ini sakit. Sakitmu apa? Pak dukun, saya tidak tahu. Saya ini suka lupa.
Bahkan apa yang saya kerjakan kemarin saya tidak ingat. Bahkan saat ini nanti saya tidak tahu. Jangan pulang, saudara. Dia benar-benar pelupa katanya. Oh, mungkin dalam hatinya, oh ini pasti berhasil ini. Pak dukun tidak mungkin bisa mengobati obat yang namanya lupa. Apalagi keluhanmu anak muda. Oh tidak ada Pak dukun, hanya itu saja. Tolong saya supaya saya bisa kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Pak dukun, oke, silakan tunggu di sini. Saya akan masuk kamar dulu untuk mengambil obatmu. Bapak Ibu Saudara, selang beberapa menit dia kembali mengambil obat yang sama, yaitu botol yang tulisannya ada oli 2T. Dia ambil dan dibawa kepada sang anak muda. Wah, anak muda mulai ketakutan dan dia berkata, oh itu kan obat yang kemarin, itu kan oli 2T yang kemarin, jangan-jangan itu lagi obat saya. Bapak Ibu Saudara, dia nyampe dan dia berkata, anak muda, saya sudah berdoa dan saya sudah mendapatkan obat. Ini obatmu, silakan minum 3 kali sehari, engkau pasti sembuh. Dalam hati dia geram, Bapak Ibu Saudara, dan dia berkata, Pak dukun, Anda itu apa-apaan sih? Bapak dengan sengaja membunuh saya datang di sini untuk berobat. Loh, kenapa anak muda? Itu kan obat saya kemarin. Itu kan oli 2T. Gak mungkin itu menjadi obat saya. Oh, kalau begitu Anda sudah sembuh. Engkau masih mengingat apa yang terjadi 1 minggu yang lalu, 3 bulan yang lalu. Sekarang mana 300.000, 200.000. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia bayar kembali 200.000, Bapak Ibu Saudara. Hatinya makin geram. Dan dia terus berpikir, Tuhan, apa yang aku lakukan ini? Dia berpikir terus, uangnya sudah habis 400.000. Dia harus cari akal lagi untuk mendapatkan uangnya kembali. Selang 2 bulan berikutnya, dia berpikir sedemikian rupa. Dan akhirnya dia mendapatkan satu lagi penyakit. Dan dia pasti berkata, Pak dukun pasti tidak bisa mendapatkan obat apa yang saya sampaikan. Dia kembali berkata bohong. Dia datang dan berkata kepada Pak dukun, dukun, saya sakit, tolong obati saya dulu. Bapak Ibu, Pak dukun berkata, nak, apa penyakitmu? Pak dukun, saya ini nyampe di sini tadi karena dituntun oleh seseorang. Saya ini buta, mata saya memang terbuka, tapi saya tidak bisa melihat apa-apa. Tolong saya Pak dukun, agar saya bisa melihat. Lalu Bapak Ibu Saudara, Pak dukun berkata, oke, kalau begitu, sini kamu, saya akan masuk ke kamar. Saya akan mencari obatmu. Bapak Ibu, dia masuk ke dalam kamar, dia pulang dan berkata kepada anakmu, anak muda, maafkan saya kali ini, saya tidak mendapatkan obatmu. Saya mengalah. Oh, dengan senang hati anak muda berkata dalam hatinya, wah saat ini dia harus bayar kepada saya, dia harus bayar Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia pulang, maka anak muda berkata, oke Pak dukun, kalau kamu tidak bisa mendapatkan obat, mana 200.000? Apa yang terjadi? Oke, saya akan bayar. Diambil uangnya Bapak Saudara. Diambil 2 lembar uang yang 100 zaman dulu warna merah Bapak Saudara. Dia ambil 2 lembar dan dia kasih kepada sang anak muda dan berkata, anak muda, ini uangmu 200.000 karena saya tidak bisa mengobati penyakitmu. Padahal yang dikasih hanya uang kertas yang 200, yang 100 perak, 2 lembar Bapak Saudara. Karena sama-sama merah toh, dikasih Bapak Saudara. Ketika dia ambil uangnya, dia berkata, ya Tuhan, ini kan uang 100 perak, 2 lembar hanya 200 perak, janjinya 200.000. Dia komplain seketika dan berkata, Pak dukun, Bapak membohongi saya. Bapak bilang kalau tidak sembuh Bapak bayar 200.000. Ini bukan 200.000, ini angkanya hanya 200 rupiah. Oh kalau begitu Anda sudah sembuh. Ternyata engkau bisa melihat membedakan mana yang 200.000 dan mana yang 200 rupiah. Sekarang bayar sini Saudara. Akhirnya dia bayar dan dia pulang dengan kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya sampaikan pada kisah ini? Artinya adalah ketidakjujuran itu tidak akan pernah membawakan hasil yang baik. Amin. Oleh karena itu dalam situasi apapun kehidupan kita, mari kita belajar jujur Bapak Ibu. Sebagaimana Kaleb memberikan teladan bagi setiap kita, dia jujur apa adanya. Kejujuran itu sering diuji dengan kesendirian. Mungkin kalau rame-rame kita bisa jujur Bapak Saudara. Mungkin kita tidak bisa berbohong. Tapi kalau kita seorang diri, kita kadang-kadang bisa menipu Bapak Saudara. Contohnya,
Mungkin kalau ada gembala atau ada pemimpinan kita begitu rajin membersihkan mejanya, kita begitu rajin membersihkan ruangan, membersihkan gereja dan sebagainya. Tapi ketika tidak ada orang yang melihat, kita kadang-kala mengabaikannya, Bapak Saudara. Dalam hal ini, sekali lagi, integritas kita diuji ketika kita seorang diri. Oleh karena itu, baik sendiri maupun dengan orang banyak, kita harus tetap berkata jujur. Amin. Kita harus tetap bersikap jujur. Itu hal yang pertama yang kita pelajari dari Sang Kaleb. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, kalimat ini diucapkan sampai 3 kali. Kalian mengucapkan aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai 3 kali. Perhatikan ayat ke-8. Ayat yang ke-9 demikian juga. Kalimat terakhir, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Kemudian ayat yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Kalau dalam ilmu tafsir, Bapak Ibu Saudara, setiap kalimat yang diulang-ulang itu adalah kalimat penting. Dan kalimat sepenuh hati sampai 3 kali diulang dalam pasal yang sama. Itu artinya sangat penting penegasannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Bukan hanya ketika aman-aman dia mengikut Tuhan, tetapi dalam suka duka dia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu Saudara. Artinya totalitas seluruh kehidupannya diserahkan untuk Tuhan. Amin. Mengikut Tuhan sepenuh hati. Beda kalau zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Hari ini datang ke gereja, minggu depan nggak datang, bahkan 2 bulan berikutnya nggak datang, Bapak Ibu Saudara, berturut-turut. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan kita dalam mengiring Tuhan ini sepenuh hati. Walaupun saat ini kita dibatasi untuk beribadah, Bapak Ibu, yang sebagian kita mungkin tinggal di rumah dan kita hanya menyaksikan live streaming. Apapun ceritanya, kita harus tetap mengikut Tuhan, ibadah di rumah dengan sepenuh hati. Walaupun tidak bersama-sama dengan teman-teman kita di gereja, kita hanya di rumah dengan bersama keluarga, tetaplah beribadah dengan sepenuh hati. Karena hadirat Allah tetap sama bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Amin. Walaupun kita 1000 orang di tempat ini, tetapi kalau kita tidak sepenuh hati menyembah Allah, maka berkatnya tidak menjadi milik kita. Tetapi walaupun kita hanya tinggal di rumah, berempat dengan anggota keluarga, atau berlima, atau hanya bertiga sekalipun, Bapak Saudara, tetapi kita sungguh-sungguh sepenuh hati menyembah Allah, sepenuh hati memuji Tuhan, saya percaya hadirat Allah juga turun di sana. Amin. Karena janji Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Yang penting adalah kesungguhan kita untuk menyembah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya bagi Tuhan. Melihat hari-hari ini semakin sulit, hari-hari ini semakin banyak tantangan yang kita alami. Minggu ini kita mendapatkan kabar bahwa salah seorang dari staf BPH meninggal dunia. Perkiraan usianya 40-an tahun, Bapak Saudara. Orangnya sangat fresh, orangnya sangat sehat, Bapak Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Semua terkejut. Semua orang yang mengenalnya, karena dia adalah seorang yang sangat peramah, sangat periang, dan di mana dia ada selalu bersuka cita, Bapak Saudara. Tiba-tiba terdengar berita 2 hari yang lalu dia meninggal dunia. Sehat, kuat, visinya oke, Bapak Saudara. Nah, apa yang terjadi, Bapak Saudara? Yang mau saya sampaikan adalah bagaimanapun kondisi kita saat ini, mengingat kita tidak tahu kapan dan di mana serta bagaimana waktunya Tuhan memanggil setiap kita, maka kita tetap menyerahkan diri sepenuh hati kepada Tuhan.
Kalau kita melayani, melayanilah dengan sepenuh hati. Apapun tugas dan pekerjaan kita, lakukanlah sepenuh hati. Di tempat kerja, dimanapun engkau bekerja, kerjakanlah pekerjaanmu dengan sepenuh hati. Walaupun orang lain melaksanakan pekerjaannya setengah-setengah hati, walaupun kadang-kadang engkau merasa rugi karena teman-temanmu, engkau pulang harus cepat waktu jam 5, mereka kadang-kadang pulang jam 2. Engkau harus lakukan bagianmu dengan sepenuh hati. Amin. Orang yang melakukan bagiannya dengan sepenuh hati, maka orang itulah yang diberkati oleh Tuhan. Buktinya adalah Kaleb, Bapak Ibu Saudara. Sampai usia 85 tahun, Tuhan tetap memberkatinya, Tuhan tetap menyertainya. Bahkan ketika dia di tempat yang sangat sulit sekalipun, di daerah Hebron, Tuhan tetap memberikan dia keamanan di tempat itu. Bahkan perang sekalipun tidak ada lagi di daerah Hebron. Coba bayangkan, saudara, kalau seandainya dalam usia tua, orang tua ditaruh di sana usia 85 tahun, pasti orang Hebron berkata, wah ini mangsa ini pasti empuk ini untuk dimakan. Bisa kita kalahkan karena usianya sudah rentah. Tapi Bapak Saudara, pun terjadi pembelaan Tuhan selalu nyata bagi setiap orang yang sepenuh hati memberikan hidup bagi dia. Amin. Nah, itu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga yang menarik bagi kita dari kisah Kaleb ini, Bapak Saudara, bagaimana dia mampu menyelesaikan masalahnya walaupun di usia tua. Pada ayat selanjutnya, ayat 10 dan ayat 11, Alkitab berkata demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa pada usia 40 tahun yang lalu. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Amin. Yang pertama tadi kita melihat bahwa Kaleb adalah seorang yang jujur, orang yang berintegritas. Yang kedua, dia yang melakukan pekerjaannya dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Kaleb adalah seorang yang sangat semangat, atau dia orang yang sangat antusias, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kata kuat di sini bukan berarti kekuatannya pada tenaganya pada usia 40 tahun sama dengan tenaganya pada usia 85 tahun. Kalau dari sisi tenaga, kalau secara manusia, saya percaya tenaganya pasti berkurang, Bapak Saudara. Pasti berkurang dari sisi tenaga. Tapi kekuatan yang dimaksud di sini adalah spiritnya, Bapak Saudara. Sukacitanya, semangatnya, Bapak Saudara. Itu yang paling penting di sini, Bapak Saudara. Dan hal ini juga saya melihat terjadi dan terdapat di dalam kepribadian Bapak Gembala kita di tempat ini. Amin. Kita melihat Pak Gembala kita sudah lebih 70 tahun. Kalau pada umumnya orang PNS aja 60 tahun udah harus pensiun, Bapak Saudara. Beliau, gembala kita di tempat ini sudah usia lebih 70 tahun, tapi melayani kemana-mana, Bapak Saudara, masih kuat. Hebat, Bapak Saudara. Saya pernah bersama dengan beliau ke Batam, Bapak Saudara, ya. Kami selama 1 minggu di sana. Dia paling kuat jalan, Bapak Saudara. Sampai seharian udah jalan ke sini balik ke hotel. Sebentar jalan lagi balik ke hotel. Saya aja, Bapak Saudara, kaki saya sudah pegal, tapi beliau tidak merasakan apa-apa. Saya heran, Bapak Saudara. Itu tahun 2014 yang lalu. Tahun 2014 yang lalu. Dan saya melihat beliau ini semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan saya mau berkata bagi kita di tempat ini, jangankan kita melebihi semangat beliau, minimal kita bisa mendapatkan semangat seperti semangat beliau. Itu sudah hebat, Bapak Saudara. Amin. Jadi kalau gembala kita di tempat ini adalah orang yang sangat antusias, sangat sayang kalau para pelayan dan jemaat tidak antusias dalam apapun. Amin. Amin, Bapak Saudara. Apalagi kalau dibanding usia, Bapak Saudara, saya melihat tidak ada yang sebanding di tempat ini dengan usia gembala kita. Tidak ada. Ya, kalau pada usianya seperti itu dia masih semangat, kita yang
50 tahun, 40 tahun, kita masih loyal Bapak Saudara, seharusnya kita malu. Amin. Kita harus malu Bapak Saudara. Oleh karena itu dalam situasi apapun, mau hujan kayak kita harus tetap melayani. Mau bagaimanapun keadaan, kita harus tetap datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang antusias, di mana Kaleb memberikan kita satu teladan. Kalaupun usianya tua, tetapi semangatnya tidak pernah tua. Walaupun usianya tetap tua, tetapi semangatnya adalah semangat orang-orang muda. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Kaleb. Dia bisa menggerakkan semua orang. Ketika seseorang semangat, orang lain pasti digerakkan dengan semangat berbicara. Maka apapun yang kita rencanakan bisa tercapai. Amin. Tapi kalau satu orang semangat, 5 orang loyo berbicara, apapun yang kita programkan, kita tidak bisa menggerakkannya. Oleh karena itu semangat itu, saya teringat, saya rasa minggu pertama dan minggu kedua bulan September ini kita selalu berbicara tentang sukacita berbicara. Nah, hal itu masih ada hubungannya dengan hari ini. Sukacita dengan antusias berbicara. Oleh karena itu hal itu mari terus kita pupuk. Karena ternyata itu adalah salah satu modal daripada Kaleb untuk dia bisa diberikan Hebron walaupun pada usia tua. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Hal yang terakhir yang kita pelajari dari sang Kaleb, ternyata dia adalah seorang yang memiliki hubungan yang cukup intim dengan Tuhan. Dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, dia selalu berkata, Alkitab selalu berkata bahwa dia mengikut Tuhan. Dia mengikut Tuhan. Saya percaya dia mengikut Tuhan itu bukan hanya sebatas ditulis di Alkitab ini, tapi dalam kehidupannya, kesehariannya pun Bapak Ibu, tentu dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan pasti bisa berkata jujur. Orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan, dia sangat sulit untuk berbohong. Amin. Nah, kenapa dia bisa jujur? Kenapa dia bisa melakukan sepenuh hati? Karena hubungannya dengan Tuhan selalu intim. Karena hubungannya dengan Tuhan selalu terjaga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan selalu mengingatkan kita di tempat ini agar kita juga selalu menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Kalau hubungan kita baik kepada Tuhan, saya percaya hubungan kita dengan sesama juga pasti baik. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, itulah yang terjadi dalam kehidupan yang seorang namanya Kaleb. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita belajar dari keteladanan ini. Tuhan pasti menolong kita dari apa yang tidak kita bisa mampu, dari apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi ketika kita benar-benar berdoa dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita belajar dari Kaleb. Dia jujur melaksanakan apapun. Dia jujur menyatakan apapun. Dia melaksanakan pekerjaannya dan membangun hubungannya dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian dia antusias, dia semangat, dia bersuka cita di dalam menjalankan setiap kegiatannya. Dan yang terakhir, dia selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ujung-ujungnya, Hebron sebesar apapun yang engkau hadapi dalam kehidupanmu, Tuhan pasti menolongmu. Kalau Tuhan sanggup menolong Kaleb dalam mendapatkan Hebron yang sangat sulit ditaklukkan, saya percaya Hebronmu apapun yang ada di depan matamu, sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita ke depan, ketika hal ini kita pelajari Bapak Saudara, saya percaya Allah yang sama pasti menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hari ini Engkau mengajarkan kami agar kami boleh melakukan, boleh hidup sebagaimana Kaleb ya Tuhan. Dia adalah seorang yang jujur di hadapan-Mu. Dia orang yang melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Dia mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Dia orang yang sangat antusias sekalipun usia sudah tua, usia sudah renta. Tapi semangatnya di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup seperti itu, agar kami bisa menaklukkan setiap Hebron yang kami hadapi. Seberapa besar Hebron di depan kami percaya kami mampu menaklukkan
Materikan firman-Mu dalam hidup kami, agar kami bukan hanya pendengar, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Mari kita naikkan pujian kita bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita datang di hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, inikan hidupku di tangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu, berlepas dulu kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Sama-sama kita Seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam setiap jalanku. Seperti-Mu Yesus, bersempurnakan selalu. sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah semua kita sudah mendapatkan anggur dan roti? Baik, Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita tundukkan kepala. Mari kita ingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah mati bagi kita. Dia disalibkan. Semua itu dilakukan hanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Seringkali kita mengecewakan Tuhan. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Hari ini Tuhan ingin kita membangun hubungan kembali kepadanya. Tuhan ingin kembali kita memulihkan hubungan kita dengan Dia. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menunggu setiap kita datang kepadanya. Kalau selama ini kita mengecewakan Dia, hari ini mari kita minta ampun kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku. Layakkan aku hari ini untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari berdoa pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Minta ampun kepada Tuhan. Katakan Tuhan, layakkan kami semua. Layakkan kami semua menerima perjamuan kudus ini. Engkau yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan di tempat ini, mari berdoa, jangan ada yang berdiam diri, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Pulihkan setiap kehidupan kami hari ini. Pulihkan setiap kami ya Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu.
ini kami membutuhkan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Kami butuh Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib menyucikan setiap kami. Dan itulah yang melayakkan kami hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Layakkan kami semua. Ampuni dosa kami, jemaat-Mu semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau ampuni kami semua Tuhan. Hari ini hati kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Sidang jemaat, angkat roti tinggi-tinggi. Sekali lagi angkat roti tinggi-tinggi di tangan kananmu dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia membaca-bacakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, demikian juga cawan kita angkat tinggi-tinggi. Angkatlah cawan tinggi-tinggi dan dengarkan kebenaran firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah itu, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Mari kita tepuk tangan kemenangan bagi Dia. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Mari semuanya. Angkat suara Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus,
Bapak, kami bersyukur hari ini sebab Engkau begitu baik dan telah mengajarkan kami Tuhan bagaimana Kaleb hidup sampai masa tuanya. Tuhan tetap menolongnya. Kami percaya kalau Tuhan sanggup menolong Kaleb, kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kami di tempat ini. Kalau Kaleb sanggup merebut Hebron dengan berbagai tantangan yang ada, kami percaya juga apapun Hebron kami di depan ini, kami sanggup menaklukkannya karena Tuhan selalu bersama dengan kami, karena Tuhan selalu menolong setiap kami. Berkati kami ya Bapa di surga, berikan kami semangat, kekuatan yang daripadamu, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh antusias daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat yang ada di tempat ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan hibur. Engkau angkat setiap beban mereka ya Tuhan. Bahkan jemaat yang ada di rumah sekalipun, kami percaya Tuhan juga menolong mereka sebagaimana Engkau menolong kami di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa pemeliharaan Allah selalu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Terus kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang saat ini ada di Medan. Tuhan tolong hamba yang sedang sakit, Tuhan Engkau pulihkan. Kekuatan yang baru dari Allah mengalir dalam tubuhnya, semangat yang baru dari Tuhan mengalir dalam tubuhnya. Kami berdoa dia lagi boleh pulang ke tempat ini pada waktunya dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatan daripada Tuhan. Kami percaya hamba ini Tuhan Engkau urapi dengan dahsyat, hamba ini Engkau berkati dengan luar biasa, bahkan umur panjang terus Engkau limpahkan bagi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami percaya tangan Tuhan selalu berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan dulu Bapak Ibu dan Saudara. Ku
kondisian kami ini Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada siang hari ini atas segala berkat anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini ibadah kami ini Tuhan. Engkau telah melawat kami. Engkau telah memberkati kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau telah mengingatkan kembali kami malam hari. Biar boleh kami Tuhan Yesus selalu intim dengan Engkau. Biar boleh kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Karena di dalam firman-Mu Tuhan, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Bahkan boleh bisa kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus Fatih Jendati yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanannya lagi Tuhan. Dimanapun yang melayani Tuhan. Biarlah tanda heran dan ajaib dan surgawi menyertai setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati seisi keluarganya Tuhan. Istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati. Biarlah Tuhan Yesus keluarga ini Tuhan menjadi keluarga sakinah glory Tuhan, yang selalu memuji-muji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami sebagai Bapak rohani kami di tempat ini, dan Ibu Gembala kami. Oh Tuhan Yesus, di mana mereka pada saat ini Tuhan sedang melayani, menyampaikan isi kebenaran hati-Mu Tuhan Yesus di si antar Tuhan. Oh Bapa, dalam pelayanan mereka ini Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kekuatan yang baru, hikmah daripada-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dituai, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bahkan mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berkati. Tambah-tambahkan hikmah daripada Tuhan, pewahyuan marifat daripada Tuhan. Limpahkan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat para gembala pembina kami Tuhan. Tolong rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyotur Raharjo yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Bapak Yonan yang ada di Medan bersama dengan Pak Edi Praitno. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka melayani pada saat ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan menjadi milik daripada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan kami memberkati kota kudus Yerusalem, karena Engkau telah berfirman, bagi siapa yang memberkati kota kudus Yerusalem, maka Engkau memberkati juga Tuhan. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa, sukacita surga memenuhi kota kudus Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu. Orang yang berdiam di tengah kota kudus Yerusalem diberkati dengan penuh damai, dengan penuh sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkat yang sama kami bawa di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Biarlah damai-Mu Tuhan Yesus, sukacita surga memenuhi bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami percaya sukacita dari surgawi Tuhan melimpah atas bangsa dan negara kami. Terlebih kami berdoa Tuhan, situasi yang sedang terjadi terakhir ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami, yaitu Tuhan Yesus, virus yang sedang menguap, virus corona. Tapi kami percaya Tuhan, namun satu hal yang kami percaya dengan iman kami kepada-Mu Tuhan, bangsa kami Engkau pulihkan, bangsa kami Engkau sembuhkan, bangsa kami dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, kota kami, kota Pungsturi dan pulau kami, Pulau Nias Tuhan, Engkau berkati seluruh desa-desa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, virus corona ini Tuhan, bagi orang yang berdiam di dalam naungan saya Tuhan,
tidak akan kena virus corona ya Tuhan. Dan kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan Yesus di dalam Mazmur 91 itu Engkau genapi dalam kehidupan ini kami saat duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini umat kepenyangan untuk Yesus yang telah datang di tempat ini. Dan begitu juga Tuhan Yesus yang menyaksikan live streaming. Oh Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, seperti juga Engkau memberkati kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya pernyataan sempurna Tuhan atas kehidupan dari umat kepunyaanmu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika mereka datang di tempat ini tidak sama ketika mereka pulang. Mereka akan membawa berkat-berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga boleh kami mengatakan Tuhan Yesus, yang sakit telah disembuhkan, yang miskin telah diperkaya, yang kuat menjadi lebih kuat lagi Tuhan. Dan mereka datang dengan berbagai persoalan pergumulan. Kami percaya mereka membawa berkat-berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, boleh kami sebicara dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkatilah perjamuan kudus di dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan Yesus, pertanda Tuhan Yesus bahwa Engkau telah menguduskan kami dan Engkau telah menebus kami, sehingga Tuhan Yesus di dalam Engkau kami selalu kuat Tuhan Yesus. Dan biar melalui perjamuan kudus ini Tuhan, hidup kami, hati kami dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Engkau berkati 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Biarlah semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu di surga. Dan jika sebentar lagi juga nanti Tuhan Yesus, kami menyampaikan dan memberikan persembahan kami, persembahan khusus persepuluhan dan persembahan yang lainnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan membimbing kami dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan beranjak dari tempat ini Tuhan, meninggalkan tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau sertai perjalanan kami. Engkau yang berjalan di depan kami itu menghalau segala musuh-musuh kami, segala roh kecelakaan, roh maut, roh kematian sekalipun yang mencoba mengganggu kehidupan kami. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kendaraan ini, kita pakai pompa ini Tuhan, jauhkan dari segala kerusakan. Dan sebelum kami beranjak dari tempat ini Tuhan, Engkau sempurnakanlah berkat-Mu lewat hamba-Mu. Sudah jemaat, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan memberkati.